Sungguh indah alam pedesaan, hamparan sawah bak permadani. Melalui peringatan hari kemerdekaan, kokohkan jiwa patriotik dan melayani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta peringatan HUT kemerdekaan RI yang ke-77 yang dipusatkan di kantor DPW PKS Provinsi Maluku yang kami hormati, izinkan kami membacakan amanat Presiden PKS yang disampaikan secara nasional pada peringatan HUT kemerdekaan RI yang ke-77 di tahun 2022 ini. Bapak Ibu, para peserta upacara yang kami hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, sehingga kita bisa memperingati HUT RI yang ke-77 ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk melanjutkan cita-cita pendiri bangsa dalam mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sosok teladan dalam mencintai dan mempertahankan tanah air. Hadirin keluarga besar PKS, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Tema umum peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini secara nasional adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sebagai bangsa, kita bersyukur mampu melewati pandemi COVID-19 ini dengan baik. Secara khusus, PKS menetapkan tema Patriot Pelayan Rakyat pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tahun ini. Tema ini sejalan dengan pasal 3 ayat 3 Anggaran Dasar PKS yang menyatakan partai bercirikan akhlak mulia, inovatif, patriotik, dan pelayanan. Akhlak mulia dan pelayanan merupakan karakter yang dibutuhkan dalam interaksi sesama manusia. Inovatif menjadi prasyarat bagi kemajuan bangsa, sementara sikap patriotik menunjukkan kesiapan untuk berjuang dan berkorban demi tujuan luhur. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, para perintis kemerdekaan Republik Indonesia telah membuktikan segala bentuk pengorbanan, baik harta, tenaga, keahlian, bahkan jiwa dan raga mereka. Banyak pahlawan yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, tetapi lebih banyak lagi pahlawan yang tidak dikenal dan tidak diketahui di mana makamnya. Apa yang kita lakukan dan kita korbankan saat ini tentu belum sebanding dengan apa dan pengorbanan para pahlawan kusuma bangsa. Untuk itu, marilah kita doakan para pahlawan, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, termasuk para perintis Partai Keadilan Sejahtera, para guru dan sahabat kita yang telah gugur mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala pengorbanan mereka dan mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka. Hadirin para peserta upacara yang kami hormati, patriotisme bukanlah cerita fiktif atau mitos, namun kenyataan yang hadir di tengah kehidupan kita. Bukan kisah masa lalu, melainkan fakta yang bisa ditemukan pada hari ini di sekitar kita. Kita juga bisa menjadi patriot yang mengharumkan bangsa. Sebagai contoh, baru saja para remaja kita yang tergabung dalam Timnas U16 berhasil mengharumkan bangsa dengan meraih gelar juara AFF U16 tahun 2022 dengan sangat membanggakan. Bahkan patriotisme dapat hadir di rumah kita, dari orang-orang terdekat dengan kita, dari sosok orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita. Pengorbanan tulus mereka yang memberikan sentuhan semangat patriotisme kepada anak-anaknya.
prestasi yang hari ini ditorehkan oleh anak-anak tidak luput dari kontribusi besar orang tua. Sejarah kemerdekaan Indonesia tertulis jelas tentang peran anak muda. Milestonya dimulai saat mereka mendirikan Jamiyatul Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam, dan organisasi kebangsaan lain. Kemudian dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda 1928 dan puncaknya adalah proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Satu hari sebelum peristiwa bersejarah tersebut, Bung Karno dan Bung Karno diculik oleh anak-anak muda, dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Mereka mendesak agar Bung Karno segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Desakan itu berbuah hasil. Pada keesokan harinya, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pasca kemerdekaan, peran pemuda tak surut. Mereka terus bergerak dan berjuang. Ketika situasi bangsa dianggap sudah keluar dari cita-cita para pendiri bangsa, mereka menyuarakan aspirasi rakyat agar didengar dan diperhatikan oleh penguasa. Kita ingat peristiwa 1998. Gerakan mahasiswa telah berperan signifikan mengantarkan bangsa Indonesia pada era baru reformasi yang lebih baik. Oleh karena itu, anak-anak muda hari ini harus meneladani pendiri bangsa. Mari kita menjadi patriot masa kini dengan memberikan karya nyata di berbagai bidang keahlian masing-masing. Pemuda sampai kapanpun akan dan dimanapun harus tetap menjadi agen perubahan. Mereka berteriak paling lantang ketika ketidakadilan dan kesewenang-wenangan merebak di mana-mana. Mereka harus ada di garda terdepan saat rakyat tak lagi merdeka menyuarakan aspirasinya. Para peserta upacara yang berbahagia, peringatan HUT kemerdekaan 77 RI perlu dimaknai sebagai momentum penting mengevaluasi perjalanan bangsa dan memproyeksikan langkah-langkah perbaikan ke depan. Sudah sejauh mana bangsa kita berhasil mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Saat ini bangsa-bangsa di dunia sedang menghadapi krisis global yang nyata. Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 ditambah perang Rusia dan Ukraina telah berdampak terjadinya krisis pangan dan energi secara signifikan di berbagai negara. Situasi tersebut harus menjadi peringatan keras bagi bangsa Indonesia agar dapat mengantisipasi ancaman invasi global yang sudah di depan mata. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menyaksikan terjadi kelangkaan minyak goreng dan harga melambung tinggi. Kita sempat miris mak-mak yang kesulitan untuk memperoleh minyak goreng, bahkan harus berebutan saling sikut satu sama lain. Kita patut merenung, ternyata untuk mendapatkan hak-hak dasar saja rakyat masih kesulitan. Bahkan hari-hari ini masyarakat juga mengeluhkan kenaikan harga BBM. Masalah lain adalah ancaman disintegrasi bangsa akibat banyaknya narasi-narasi yang memecah belah terus saja diproduksi. Jika ini dibiarkan, maka potensi perpecahan bangsa akan semakin nyata. Kita harus bersatu, jangan sampai tenun kebangsaan yang telah susah payah kita rajut oleh para pendiri bangsa terkoyak-koyak kembali. Mari kita jaga keutuhan NKRI. Terakhir, masalah penegakan hukum yang masih tebang pilih. Kesetaraan di depan hukum bagi warga negara jangan sampai hanya menjadi slogan belaka. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua harus menjadi momentum untuk melakukan reformasi penegakan hukum. Polri harus menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan rakyat. Akhirnya, kita harus menjadikan peringatan HUT kemerdekaan yang ke-77 RI sebagai momentum muhasabah dan bangkit lebih kuat untuk melakukan perbaikan.
Partai Keadilan Sejahtera senantiasa mengedepankan semangat kolaborasi dengan seluruh elemen bangsa dalam rangka membangun Indonesia. Partai Keadilan Sejahtera menyadari membangun Indonesia sangat luas dan menjemuk ini tidak bisa dilakukan sendirian. Dibutuhkan kerendahan hati seluruh elemen bangsa untuk mau menyampingkan ego sambil terus mencari titik temu sehingga bisa membangun kolaborasi secara nyata untuk membangun Indonesia. Semoga pada HUT kemerdekaan yang ke-77, bangsa Indonesia mampu menjadi bangsa yang dapat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian amanat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kebaikan bangsa dan negara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.